Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembagian zona kedalaman laut beserta karakteristiknya. Pembagian zona kedalaman laut yang pertama adalah zona littoral. Yang dimaksud dengan zona littoral adalah wilayah laut yang dapat tergenang oleh air apabila kondisi laut sedang mengalami pasang. Namun, ketika air laut surut, maka wilayah atau zona littoral ini berubah menjadi pantai. Maka dari itulah mengapa wilayah ini disebut sebagai zona pasang surut. Pengaruh suhu udara beserta sinar matahari yang terdapat pada zona sangatlah kuat. Zona littoral menjadi habitat bagi beberapa spesies laut, yaitu berupa binatang maupun tumbuhan seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, beserta bentos. Beberapa dari binatang tersebut merupakan binatang yang bisa dimakan. Zona littoral ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang paling atas ataupun yang paling dekat dengan pantai ataupun daratan. Zona littoral sering disebut juga sebagai pesisir pantai yang terdiri dari pasir pantai dan pecahan rumah-rumah karang. Kedua, daerah yang lebih dalam dari zona littoral adalah zona neritik. Zona neritik ini disebut juga sebagai wilayah laut dangkal karena wilayah ini mempunyai kedalaman antara 50 hingga 200 meter. Kawasan zona neritik ini dapat ditembus oleh sinar matahari dengan sangat baik. Maka, zona neritik ini dijadikan sebagai habitat yang sangat luas bagi berbagai jenis spesies laut, seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, dan lain sebagainya. Zona neritik ini juga merupakan tempat di mana banyak jenis. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan banyak ikan di zona ini adalah yang pertama, perairannya yang banyak mengandung oksigen. Yang kedua, banyak terdapat plankton-plankton yang mengapung di permukaan air. Dan yang ketiga, banyak mendapatkan sinar matahari. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan banyak binatang maupun tumbuhan ditemui di zona ini. Setelah zona neritik, selanjutnya ada zona batial. Zona batial juga disebut sebagai zona laut dalam, karena wilayah zona ini mempunyai kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Maka, wilayah laut ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Karena tidak dapat ditembus oleh sinar matahari, maka zona batial ini tidak banyak dihuni oleh spesies binatang maupun tumbuhan sehingga tidak seramai zona neritik. Jenis spesies tumbuhan sudah sangat jarang ditemukan di zona ini, namun spesies binatang laut masih lumayan banyak. Pembagian laut berdasarkan kedalamannya yang paling dalam adalah zona abisal. Zona abisal ini merupakan wilayah yang paling dalam dan sangat-sangat gelap. Oleh karena itu, wilayah laut ini mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter. Karena sangat dalam, maka wilayah ini tidak mendapatkan penyinaran matahari sama sekali sehingga membuat wilayah ini sangat dingin karena mempunyai suhu yang sangat rendah. Karena letaknya yang sangat dalam, maka sangat sulit ditemui oksigen di zona ini. Dan hal ini pula menjadi penyebab tidak adanya spesies tumbuhan yang kita temukan di zona ini. Selain itu, spesies binatang yang dapat hidup di zona ini pun juga sangat sedikit. Beberapa binatang yang dapat hidup di zona ini antara lain adalah angelfish. Angelfish merupakan jenis ikan yang dapat menghasilkan cahaya. Salinitas atau kadar garam air laut. Peta berikut ini menunjukkan bahwa salinitas laut di seluruh dunia berbeda-beda. Pada peta tersebut ditunjukkan oleh angka 1 dengan salinitas yang paling rendah hingga angka 5 yang memiliki salinitas tinggi. Rata-rata salinitas samudra sekitar 3,5%. Artinya, dalam 1 liter air laut terdapat 35 gram garam. Salinitas laut tertinggi terdapat di Laut Merah, sedangkan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia dan di utara Teluk Botnia, keduanya bagian dari Laut Baltik. Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya salinitas air laut. 1. Penguapan. Semakin besar penguapan, maka salinitas semakin tinggi. Kebalikannya, makin kecil penguapan, maka salinitasnya makin rendah. 2. Curah hujan. Makin banyak curah hujan, maka salinitas makin rendah. Kebalikannya, makin rendah curah hujan, maka salinitasnya makin tinggi. 3. Air sungai yang bermuara ke laut. Makin banyak air sungai yang bermuara ke laut, maka salinitas air laut tersebut rendah.
4. Letak dan ukuran laut. Laut-laut yang tidak berhubungan dengan laut lepas dan terdapat di daerah arid, maka salinitasnya tinggi. 5. Arus laut. Laut-laut yang dipengaruhi arus panas, maka salinitasnya akan naik, dan kebalikannya, laut-laut yang dipengaruhi oleh arus dingin, maka salinitasnya akan turun atau rendah. 6. Angin. Angin berhubungan dengan kelembaban udara dan penguapan yang mempengaruhi besar kecilnya salinitas air laut. Demikian materi bagian dari hidrosfer, dipelajari dengan baik. Semoga sukses dalam penilaian akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.